Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 12 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, yang gembira untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, siapkan pikiran ya, siapkan fisiknya, sarapan dulu ya, udah disiapkan keperluan alat tulisnya, nanti silakan ikut, mungkin perlu ikut coret-coret supaya lebih bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menghadirkan Tuhan dalam pembelajaran pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan, atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami malam tadi, sehingga kami semua pagi ini bangun dalam keadaan yang sehat, segar, dan penuh semangat. Tuhan, kami akan belajar matematika beserta teman-teman dan juga dengan bimbingan Ibu Guru kami. Semoga Engkau menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Singkirkan penghalang yang akan mengganggu perhatian kami dalam belajar pagi ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pagi ini kita masih ke bagian B, pengurangan bilangan berpenyebut tidak sama dengan penekanan pada materi mengurangi pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Kalau sebelumnya pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan biasa dengan pecahan campuran, sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih KD 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Indikatornya menentukan hasil operasi hitung pengurangan yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Dengan tujuan yang pertama, siswa dapat mengurangi dua pecahan campuran dengan cara mengubah ke pecahan biasa. Yang kedua, siswa dapat mengurangi dua pecahan campuran dengan cara memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Baik, Ibu pelan-pelan menjelaskannya. Kalian tolong ikuti dengan sungguh-sungguh. Mengurangi pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ada dua cara yang akan Ibu jelaskan, dua cara ya, bukan contoh ya. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Jadi soal ini kan pecahan campuran semua ini. Nah, pecahan campuran semua ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan. Ini soalnya 21/3 dikurangi 1/2. 21/3 ini dijadikan pecahan biasa dulu. Ya. 2 kali 3 tambah 1 itu 7/3. Kemudian 1/2 diubah menjadi pecahan biasa, 1 kali 2 tambah 1, 3/2. Nah, ini sudah ketemu ya, sudah ketemu 7/3 dengan 3/2. Nah, ini soalnya disalin ke sini. Nah, kemudian pecahan biasanya salin ke sini. Ya, dikurangi dengan ini pecahan biasanya. Kemudian KPK penyebutnya ya
3 dan 2 ini KPK penyebutnya adalah 6. Jadi Ibu tidak menjelaskan kembali bagaimana cara mencari KPK-nya karena berulang-ulang ini sudah dijelaskan. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham untuk mencari KPK, ya. KPK-nya adalah 6. Maka perhatikan 6 dibagi 3 itu 2, ya, dikali 7 sama dengan 14. Nah, sama saja, atau 2 dikali berapa supaya 6? Itu kan kalikan 3, maka 3 kalikan 3 sama dengan 9. 14 per 6 dikurangi 9 per 6 sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangi saja menjadi 5 per 6. Ya. Oke, mudah ya. Ini karena angkanya juga kecil. Kemudian Ibu beri contoh lagi yang kedua. Soalnya 21 per 4 dikurangi 1 per 5. 21 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa 9 per 4. 1 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa 6 per 5. Kemudian soal kita salin kembali di sini. Lalu pecahan biasanya pindahkan, ya, 9 per 4 dikurangi 6 per 5. Nah, KPK dari penyebut 4 dan 5 adalah 20. Maka angka 4 ini agar menjadi 20 dikalikan 5. 9 dikalikan 5, 45. 5 supaya 20 kalikan 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu ini dikurangi, ya. Hasilnya 21 per 20. Kita sederhanakan lagi. 21 dibagi 20 mendapat 1. Sisa 1 per 20. Ini cara yang pertama, mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Nah, perhatikan. Ini 2,5 sama dengan 2 ditambah setengah. 2 ini adalah bilangan bulat. 1/3 sama dengan 1 ditambah 1/3. 1 ini adalah bilangan bulat. Nah, soalnya 2,5 dikurangi 1/3. Bilangan bulatnya dikeluarkan dulu, 2 dan 1. 2 kurang 1. Ditambah. Mengapa di sini tanda tambah? Nih, perhatikan di sini ya. Ini kan tambah ini. Nah, tambah. Pecahan biasanya setengah dan 1/3. Setengah dikurangi 1/3. Cari KPK penyebutnya. Ya, 2 dan 3, KPK penyebutnya adalah 6. Maka ini kita kurangi, 2 kurangi 1 sama dengan 1, ditambah, ini dijadikan, penyebutnya jadikan 6, ya. 2 kali berapa supaya 6? 2 kali 3, maka 1 dikalikan 3. 3 kali berapa supaya 6? Kalikan 2, maka 1 kalikan 2. Lalu kita tulis di sini. 1 itu tetap dituliskan di sini. Kemudian 3 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 1 per 6. Ya. Paham ya? Ini bilangan bulatnya dikurangi tersendiri. Nah, lalu pecahannya dikerjakan tersendiri. Hasilnya dipindahkan di sini. Ya, 1 hasil pengurangan 3 per 6 dengan 2 per 6 itu di sebelahnya. Ini sama dengan 1 ditambah 1 per 6. Ya. Nah,
Coba lagi contoh yang kedua supaya lebih paham. Oke, perhatikan. 21/4. 1/1/5. 21/4 itu sama dengan 2 ditambah 1/4. 1/1/5 sama dengan 1 ditambah 1/5. Nah, ini soalnya ya. 21/4 dikurangi 1/1/5. Keluarkan dulu bilangan bulatnya. 2 kurangi 1 ditambah 1/4 dikurang 1/5. Nih penyebutnya KPK-nya 20. Bilangan bulatnya dikurangi, 2 kurangi 1, 1. Lalu ini disamakan penyebutnya. 4 supaya 20 kalikan 5. 1 kali 5, 5. 5 supaya 20 kalikan 4. 1 kali 4, 4. Maka hasilnya, pindahkan ke sini satunya. 5/20 kurang 4/20 sama dengan 1/20. Ya, paham ya? Nah, ini ada contoh yang lain. Nah, perhatikan di sini. Sedikit memerlukan kesabaran dan ketelitian. Perhatikan di sini. Ini tetap selalu Ibu buka seperti ini supaya kalian ngerti kok bisa seperti ini dari mana. Nah ya, 5/2/3 itu sama dengan 5 ditambah 2/3. 3/4 sama dengan 3 ditambah 4/5. 3/4/5 ya, sama dengan 3 ditambah 4/5. Nah, kemudian ini soalnya 5/2/3 dikurangi 3/4/5. Perhatikan, bilangan bulatnya kita keluarkan, 5 kurangi 3 ditambah, tanda ini ya, tambah 2/3 dikurangi 4/5. Perhatikan, KPK penyebutnya adalah 15. Ini kita kurangi dulu, 2. Kemudian ini kita samakan penyebutnya dengan KPK 15. 3 supaya 15 kalikan 5. Ya, maka 2 kalikan 5, 10. 5 supaya 15 kalikan 3. 4 kali 3, 12. Nah, perhatikan di sini. 10 dikurang 12 tidak bisa karena 10 lebih kecil. Maka kita harus pinjam dari sini. Nah, angka 2 ini harus dikurangi 1. Maka menjadi 1 ditambah 1. Nah, satunya ini harus disesuaikan dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya di sini 15, maka satunya adalah 15/15. 15/15 kan 1. Ngerti nggak? Ya, jadi 2, ini dipinjam 1. Nah, satunya itu karena penyebutnya 15 menjadi 15/15. Kalau penyebutnya 7 bagaimana? Ya 7/7. Kalau penyebutnya 20 bagaimana? 20/20. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah Ibu keluarkan. 1 ditambah 15/15. Ditambah, ini pindahkan ke sini dulu supaya tahu alurnya. 10/15 dikurang 12/15 sama dengan 1 kita pindahkan ke sini. 15 yang kita pinjam ini kita jumlahkan dengan ini. 15/15 ditambah 10/15 menjadi 25/15. Nah, sekarang bisa untuk mengurangi 12/15. Maka hasilnya 1 pindahkan ke sini, 25/15 dikurang 12/15 adalah 1 13/15. Gini ya anak-anak ya. Jadi kita punya contoh yang ketiga ini memang sedikit
rumit. Intinya kita karena ini tidak bisa untuk mengurangi, ya kan? 10/15 dikurangi 12/15 bukan 2 loh ya. Dan tidak boleh menggunakan bilangan negatif karena ini kita belum mempelajari. Jadi kita harus meminjam dulu. Ingat, ini Ibu ulang sedikit ya. Kita harus pinjam dari depan sini. Nah, dari bilangan bulat ini. Nah, kita pinjam 1. Maka diurai dulu satunya. Ya. 1 ditambah dengan 15/15 itu 1. Mengapa 15/15? Karena penyebutnya 15. Kalau penyebutnya 5 ya 5/5. Penyebutnya 3, 3/3. Penyebutnya 20, 20/20. Jadi angka 1 di sini harus menyesuaikan dengan penyebut. Ya, perhatikan ya. Ini kalau dijumlahkan kan 2. Lalu ini dipindahkan ke sini. Tinggal nyalin-nyalin saja. Salin ke sini. Ini dijumlahkan dengan ini, 25. Baru bisa untuk mengurangi 12. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Oke. Bu rasa tidak sulit, asalkan mau betul-betul bekerja dengan teliti. Anak-anak selama berulang kali Ibu mengoreksi pecahan, bagian menyamakan penyebut ini kalian seringnya hanya mengalihkan saja penyebutnya. Tidak salah, Ibu tidak katakan salah, hanya alangkah baiknya kalau kalian mencari KPK-nya supaya angkanya itu tidak besar, ya. Tidak besar. Misalnya 12 dengan 6. Penyebutnya 12 dengan 6. Ada yang mencari dengan 12 dikalikan 6, 72. Tidak salah. Tapi itu angkanya terlalu besar. Kalau penyebutnya 12 dengan 6 ya ambil aja 12. Ya. Kelipatan dari 12 itu kan mulai dari 12. Lalu 24, ya, 36 dan seterusnya. Kelipatan dari 6, 12. Nah, karena ada angka 12 dengan 12 ambil 12. Jangan ambil 72. Nanti ngitungnya akan angkanya akan semakin besar. Ya. Berulang kali Ibu lihat hitungannya itu angkanya besar-besar, padahal sebenarnya kalau kalian mau mengambil KPK ya, ini hitungannya akan lebih kecil dan biasanya untuk sampai ke bentuk paling sederhana itu prosesnya tidak akan panjang. Ya. Baik. Ini ada latihan soal anak-anak, ada 8 soal ya. Silahkan dikerjakan. Anak-anak cocok dengan cara yang mana? Cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. Kalau menurut pemikiran Bu Rita, cara yang paling mudah itu memakai cara yang kedua. Tetapi Ibu tidak melarang kalau anak-anak mau memakai cara yang pertama yang mengubah ke pecahan biasa dulu semua. Cuman kalau angkanya besar, nah nanti hitungannya akan besar. Tapi kalau mau dengan cara memisahkan antara bilangan bulatnya dengan pecahannya itu akan lebih cepat proses pengerjaannya. Tidak apa-apa, pelan-pelan dipelajari. Nanti bila ada kesulitan kalian boleh bertanya ya. Kami Bapak Ibu guru sangat terbuka untuk kalian. Ya, demikian anak-anak ya pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan mengikuti proses pembelajarannya. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mengikuti PJJ Matematika pada pagi hari ini. Kami boleh sungguh dibukakan pikiran kami untuk dapat menghitung pecahan campuran dengan cara yang lebih mudah.
Semoga apa yang telah kami pelajari pagi ini kami terima dengan baik sehingga kami dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan teliti dan benar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ selanjutnya.